Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat menikmati di akhir pekan ya. Mungkin ada yang juga bertamasya bersama keluarga atau juga berkumpul bersama sanak saudara, teman, sahabat. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan juga selalu diberkahi kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita isi waktu senggang ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang sudi untuk menonton dan mendengar. Di konten kali ini saya ingin membahas satu tema tentang keberkahan dari guru, atau istilahnya itu keridoan lah, keikhlasan dari seorang guru. Sebelum kita membahas tentang keberkahan dari seorang guru, prolog, manusia itu diciptakan dengan sempurna ya oleh Tuhan, oleh Allah Tuhan semesta alam, diberkahi akal, hati, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Manusia terlahir dari rahim seorang bunda, seorang ibu dengan telanjang, tidak ada pengetahuan yang dimiliki, lemah, tak berdaya, sampai pada akhirnya seorang anak manusia diajari bagaimana cara berjalan, cara berbicara, dan juga cara bertahan hidup. Sebenarnya kita itu memiliki orang tua itu ada 3 pada akhirnya. Yang pertama itu adalah orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kemudian orang tua selanjutnya adalah guru kita. Guru kita adalah mungkin orang lain, tidak ada sebuah ikatan darah, tapi memiliki sebuah ikatan jiwa, karena kita terikat dalam satu keilmuan atau satu ikatan dalam sebuah naungan organisasi atau pesantren atau sekolah. Jadi guru kita ini merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Baik, kita bahas tentang guru ya. Guru ini merupakan orang tua kita yang membimbing kita, yang memberikan banyak pengetahuan kepada kita, terutama ketika kita waktu sekolah. Manusia ini kan, kita ini sekolah dari TK ya, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, atau mungkin kita juga mengikuti kajian-kajian yang lain atau di pesantren. Tentu kita akan bertemu dan bersentuhan dengan seorang guru. Memang guru ini tidak ada yang sempurna. Guru itu pasti guru juga memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, karena guru juga manusia. Tapi kita harus menyadari bahwa berkat seorang guru kita bisa banyak mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, entah itu tentang hidup, tentang perjuangan, tentang ilmu pengetahuan ya. Berkat dari gurulah kita bisa banyak mengenal arti hidup ya. Dan guru juga mengajarkan kita agar kita menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Uniknya dari seorang guru, mungkin ketika kita masih SD ya, SMP, terkadang kita tidak mengerti begitu. Ketika guru marah, menghukum kita, terkadang kita menganggapnya itu sebagai sebuah beban, musibah, sesuatu yang menjengkelkan. Nah, ketika kita sudah tua, kita baru sadar bahwa segala hal yang dilakukan oleh guru kita di sekolah itu merupakan bagian dari cambukan atau gemblengan, bimbingan agar kita menjadi seorang manusia yang memiliki arti, yang memiliki makna, yang bermanfaat kelak ketika kita sudah dewasa. Ada istilah, mungkin teman-teman setiap daerah memiliki istilah-istilah yang lain ya. Istilah kita kalau di sini tuh
ada emas di ujung rotan, katanya Bang Hari. Istilahnya itu ada emas di ujung rotan. Jadi mungkin teman-teman sekarang tidak mengalami ya, karena berbeda ketika apa? Saya kan SD itu 2004. SD 2004. Jadi nuansa kelahiran 90-an tuh masih terasa kental begitu. Seperti kita tuh harus benar-benar menghormati guru. Kita harus benar-benar patuh dan taat kepada guru. Dan satu hal lagi teman-teman sekalian, ketika kita zaman SD dulu ya, kita mau dihukum kayak gimana. Bahkan saya masih ingat dulu itu, kalau pakaian kita tidak rapi itu kita bisa dipukul pakai penggaris. Kuku kita panjang itu kita bisa digetok pakai penggaris ya. Bahkan kalau kita ngobrol ketika guru menjelaskan, saya pernah sekali juga dilempar sama penghapus, Bang. Pernah sekali saya dilempar sama penghapus. Bahkan saya di SMP itu memang kesalahan saya juga ya. Waktu itu kayaknya saya waktu ngeledek guru. Guru bilang, waktu itu guru mengajarkan mengajar KTK deh kalau nggak salah itu, kerajinan tangan dan kesenian. Waktu itu kita belajar lagu ya, ada lagu naik kereta api deh kalau itu belajar. Terus saya ngeledek gitu, saya dihajar gitu, sampai dihajar sama guru. Tapi ya sedikit pun saya tidak merasa marah, tidak merasa dendam, dan saya jadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk kita manusia untuk bisa menghargai siapapun manusia, siapapun dia dengan latar belakang apapun. Kita harus berusaha menghormati dan menghargai orang tua kita, yaitu guru kita di sekolah tadi. Coba mungkin ini di sini hadir juga narasumber, Bang. Bagaimana pengalaman ini, Bang, waktu sekolah bagaimana dulu? Kira-kira pernah nggak dapat hukum dari guru? Bang Hari ini narasumber kita juga. Ya paling ketika guru lagi ngajar atau tidur dalam kelas. Kalau tidur. Wah itu pasti yang ada tuh kan, kalau dulu masih pakai kapur kan. Iya memang dulu pakai kapur. Papannya masih hitam. Penghapusnya tuh kayak gini, tapi dari spons. Jadi kalau hapus itu kan kayak putih. Jadi kalau lagi tidur itu pas kena tuh sudah selesai. Betul. Jadi bahan dilempar. Jadi muka kita putih di kelas. Iya. Ya unik sih, itu punya cerita tersendiri. Iya. Jadi kenangan terindah lah. Iya. Wah itu kalau udah dilempar kayak gitu malunya itu minta ampun, karena dulu masih kecil kan, teman-teman ketawa kan. Ya mau marah, memang salah kita saat guru lagi ngajar tidur. Jadi kan kita itu kan sekolah SD di Bombra ya, Bang, di pelosok gitu. Dari kota Fakfak tuh masih 4 jam. Zaman itu kan masih belum ini ya, belum koral ya, belum diaspal juga. Ketika hujan itu kan becek sekali ya, karena kan tanah merah kan gitu. Jadi rata-rata kita itu malas pakai sepatu, Bang. Tapi ada satu guru yang disiplinnya sangat luar biasa sekali. Beliau guru perempuan, ibu guru. Tapi itu mereka guru ini tegas sekali. Tangan kuku kita panjang, kita dapat hajar jadi ketika kita masuk kelas, kuku tuh diperiksa. Kuku nggak boleh panjang. Baju harus dimasukin, harus pakai dasi, topi lengkap, harus berbaris dulu. Terus kalau guru menerangkan tuh harus betul-betul mendengarkan, harus benar-benar menyimak. Kalau tidak habis kita zaman itu ya. Yang namanya cubitan segala macam itu biasa gitu. Bahkan zaman itu ya, seandainya kita dapat pukul di sekolah atau dihukum sama guru di sekolah, waduh, kita kalau mengadu sama orang kan malah dapat pukul lagi. Iya, beda sama zaman sekarang ya. Banyak fenomena yang saya sangat prihatin sekali, sedih sekali begitu. Mungkin ketika kita remaja, kita masih muda, mungkin nakal itu bagian dari proses sesuatu yang memang sudah melekat bagi kita, masih anak-anak, masih remaja. Tapi kalau bisa teman-teman, saya pesan untuk tidak pernah melawan dengan guru kita. Karena guru ini kan merupakan
pengganti orang tua kita di sekolah. Ketika guru kita memberikan nasihat, memberikan arahan atau bahkan teguran, hukuman, kita harus bersungguh-sungguh begitu, dengar, laksanakan, karena itu pada akhirnya menjadi sebuah bekal untuk kita bagaimana kita menghadapi hidup ini di masa depan. Percaya atau tidak teman-teman sekalian, mungkin karena kita semua tahu bahwa guru di Indonesia itu kan masih jauh dari kata sejahtera lah. Mungkin yang sudah PNS oke lah. Bagaimana dengan guru-guru yang honor, yang mereka itu rela mengajar dari pagi sampai sore, mengajar dengan gaji yang pas-pasan, dengan tanggung jawab hidup yang mungkin besar, terus masih rela untuk mengajar, dibayar pas-pasan di sekolah. Itu kalau bisa teman-teman sekalian hargai guru-guru kita itu. Karena sebenarnya begini, ada sebuah kalimat yang sederhana tapi memiliki sebuah arti yang sangat luar biasa. Artinya begini, kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu, pengetahuan adalah sebuah kekuatan, tapi karakter, akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti itu. Maksudnya adalah mungkin kita pintar, mungkin kita memiliki kecerdasan, pengetahuan lain-lain ya, keahlian. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya yang akan membawa kita menjadi manusia yang berhasil, yang sukses adalah karakter kita, akhlak kita, attitude kita begitu. Jadi sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, jika kita tidak menghargai orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, atau siapapun yang kita temui, maka kecerdasan itu pada akhirnya akan sia-sia. Jadi kita harus banyak belajar dari guru-guru kita untuk bagaimana pengetahuan itu harus dibarengi dengan etika, attitude, akhlak ya. Karena pada akhirnya itu yang akan membawa kita kepada jalan yang sukses, yang baik. Dan juga jangan lupa, pengetahuan kita, kecerdasan kita, apapun yang kita bisa hari ini itu merupakan buah tangan, doa, berkat daripada orang tua kita, guru kita. Jadi kita tidak perlu untuk menyombongkan diri, apalagi kita itu lupa sama guru kita, itu jangan. Walaupun kita sudah bertahun-tahun, kita sudah tidak bertemu lagi dengan guru-guru kita ya, minimal kita mendoakan di setiap doa kita ketika kita beribadah. Karena guru-guru kita inilah yang dahulu mengajarkan kita mengeja, menulis, membaca, berhitung. Dan guru-guru kita inilah yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghadapi hidup, mengajari kita tentang bagaimana kita mengisi hidup ini jauh lebih bermakna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik teman-teman sekalian, sebelum konten yang sederhana ini kita tutup, lagi-lagi mari sama-sama kita belajar untuk bisa menghargai siapapun guru kita. Sampai hari ini saya selalu berusaha banyak mengingat pesan-pesan daripada guru-guru kita dulu ketika SD, SMP, SMA. Terlepas mungkin ada guru-guru yang menurut kita tidak sejalan dengan keinginan kita. Ada guru-guru kita yang mungkin juga menyebalkan, membuat kita kesal. Tapi ketika kita telaah lebih jauh lagi, kita pelajari kembali segala hukuman, teguran, hal-hal yang menurut kita itu tidak menyenangkan. Pada akhirnya ketika kita sudah tua, pesan-pesan itulah, pengalaman-pengalaman yang kita anggap pahit itulah yang akan membentuk jiwa kita, yang akan mengajari kita bahwa menjadi manusia itu harus pertama memiliki akhlak dan juga bermanfaat untuk manusia.